Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daman Sudarman. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya mengajar di program studi manajemen. Di semester ini, saya mengajar mata kuliah riset manajemen operasi. Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen. Apa pentingnya mata kuliah? Yang pertama adalah riset manajemen operasi mengarahkan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami bagaimana riset di manajemen operasi. Riset-riset akan dilakukan ini akan membantu mahasiswa nantinya pada saat penyusunan skripsi. Sehingga mata kuliah riset manajemen operasi ini sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada paparan mata kuliah ini, ada baiknya kita mempelajari dulu bagaimana rancangan pembelajaran daripada manajemen riset manajemen operasi. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS daripada mata kuliah riset manajemen operasi dengan bobot 3 SKS. Kita lihat di sini bagaimana rencana pembelajaran semester dari mata kuliah riset manajemen operasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah riset manajemen operasi dibagi menjadi 10 SK, 5, 9 PP, dan ada 8 KK. Sedangkan capaian pembelajaran yang pertama adalah memahami dasar riset manajemen operasi. Nah, CPMK-nya adalah memahami filosofi riset manajemen operasi, memahami tradisi riset operasi, memahami model linear programming, model transportasi, model penugasan, model jaringan kerja, keputusan, dan permainan. Yang kedua dari CPMK manajemen riset operasi adalah memahami topik riset manajemen operasi. Yang ketiga, memahami dan menguasai teknik penulisan proposal penelitian. Lalu materi yang ada pada riset manajemen operasi yang pertama adalah dasar-dasar riset manajemen operasi. Yang kedua, topik riset manajemen operasi. Yang keempat, teknik penulisan proposal penelitian. Sedangkan kegiatan pembelajaran atau metode, kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Tujuannya adalah mendorong para mahasiswa fasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemajuan diharapkan baik pengetahuan, keterampilan maupun ada 3 kegiatan atau metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan. Itu yang pertama, dosen atau ceramah. Yang kedua, diskusi kelas berbasis kelompok. Dan yang keempat adalah penugasan individu. Tugas tagihan ada 3, yaitu membuat makalah kelompok dan mempresentasikan dalam diskusi kelas. Yang kedua, membuat resume bahan kuliah pada setiap pertemuan untuk individu. Dan ketiga, membuat proposal penelitian. Dalam penilaian, metodenya adalah tes tulis untuk penilaian produk untuk penilaian makalah, laporan hasil studi khusus, dan membuat laporan hasil studi kasus. Penilaian kinerja yaitu untuk menilai presentasi dalam diskusi kelas dan partisipasi dalam perkuliahan. Sedangkan penilaian sikap adalah untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, ketaatan terhadap instrumen adalah naskah soal ujian tengah semester dan akhir semester. Skala penilaian atau rubrik untuk penilaian makalah, laporan hasil studi kasus, dan kearifan dalam kelas. Lembar pengamatan untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti komponen dan proporsi penilaian. Yang pertama, syarat kehadiran minimal 75%. Jika mahasiswa tidak hadir 75%, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Sedangkan bobot penilaian didasarkan pada satu, tugas pertama yaitu 20%, tugas kedua 20%, UTS 30%, dan UAS. Kriteria kelulusan 80 sampai 100 dengan nilai A, sedangkan 68 sampai 79,99 nilai B, 56,67 nilai C, dan 45,59 tidak lulus. Kita lanjut ke materi yang akan disampaikan di dalam rancangan atau rincian rencana kegiatan. Pada pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana sejarah dan pengertian model jarah perkembangan riset operasi, memahami latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian. Pada penelitian ketiga, mahasiswa diharapkan memahami kerangka umum analisis, memahami dinamika proses riset, sedangkan pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa diharapkan memahami model linear programming,
memahami model transportasi, memahami model penugasan, memahami model jaringan kerja, dan memahami model keputusan dan perubahan. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa diharapkan memahami pengertian dan aspek bagaimana cara menentukan lokasi yang ideal dari sebuah bisnis. Untuk hari ini kita akan masuk ke mata kuliah berikut, yaitu penentuan lokasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan dari mata kuliah, yaitu pertemuan hari ini untuk membahas bagaimana menentukan lokasi dan strategi apa yang dilakukan, yang perlu dilakukan untuk menentukan lokasi yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode penentuan lokasi. Mata kuliah ini adalah bagian ke-6 daripada materi riset manajemen operasi. Penentuan lokasi. Apa itu pengertian daripada penentuan lokasi? Lokasi adalah merupakan suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dan kegiatan fisik perusahaan. Contoh lokasi perusahaan pabrik, tempat memproduksi, tentunya berbeda dengan kantor di mana perusahaan tersebut berada. Dalam menentukan lokasi, tentunya pemilihan lokasi pabrik baik untuk pabrik baru maupun perluasan ekspansi. Alasan ekspansi, yang pertama adalah fasilitas produksi dirasakan sudah ketinggalan. Permintaan pasar tumbuh dan berkembang di luar jangkauan kapasitas produksi yang dimiliki, dan fasilitas pendukung tidak lagi mencukupi. Inilah kenapa alasan daripada ekspansi. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang mampu memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah, atau mampu memberikan tingkat efisiensi maksimum. Beberapa analisis yang dilakukan adalah untuk menentukan lokasi bagi pabrik baru, atau menentukan lokasi cabang bagi pabrik yang ada atau ekspansi. Dan yang ketiga adalah menentukan lokasi baru atau relokasi bagi pabrik yang sudah ada. Lokasi yang ideal harus menentukan daerah atau teritori yang cukup ideal, seperti misalkan di Jawa Tengah, Jawa Barat. Menentukan lingkungan masyarakat yang diteliti secara rinci, sikap masyarakat bagaimana terhadap pendirian pabrik. Dalam memilih lokasi ideal, tentu ada klasifikasi daerah, misalkan kota besar, lokasi pinggir kota, lokasi jauh dari kota. Dalam menentukan lokasi yang ideal, tentu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah dekat dengan lokasi pasar. Pasar yang dituju dibedakan menjadi pasar internasional, pasar regional, pasar nasional, dan pasar lokal. Jika pasar terpusat pada lokasi tertentu, maka pabrik didirikan dekat pasar. Tapi jika pasar menyebar di berbagai lokasi pabrik, maka pabrik ditempatkan pada titik yang hemat biaya distribusi. Faktor yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah dekat dengan sumber bahan baku. Yang ketiga tentunya adalah transportasinya, atau infrastrukturnya itu mudah. Selain transportasi mudah, tentunya pertimbangan lain adalah bagaimana menghitung daripada biayanya, apakah biayanya mahal atau bisa efisiensi ya. Karena di beberapa kasus ada pabrik yang mengalami kerugian akibat besarnya biaya transportasi. Jadi, transportasinya sangat mahal sekali ya, karena ya itu tadi, mungkin lokasi tersebut ada di pinggiran atau di daerah-daerah yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan besar, sehingga proses pengangkutan atau pemindahan barangnya menjadi mahal ya. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja atau buruh. Yang berikutnya adalah sumber energi atau tenaga listrik yang mencukupi. Yang keenam, iklim. Iklim ini juga sangat berpengaruh ya untuk produk-produk tertentu. Misalkan perusahaan yang bergerak dalam produksi kerupuk, ya tentunya akan memilih lokasi yang jarang terjadi hujan. Yang terjadi hujan itu bukan tidak hujan, tapi jarang terjadi hujan, karena kerupuk itu kan setelah diproses, maka dia pengeringannya yang paling bagus adalah dijemur. Ya, walaupun ada beberapa metode mesin
pengering ada tapi hasilnya kurang bagus dibandingkan dengan kerupuk yang dijemur ya. Yang ketujuh tentu undang-undang dan sistem perpajakan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan daripada usaha. Lalu sikap masyarakat. Hal ini yang paling menjadi masalah ya, karena ketika ada suatu tempat atau pabrik terutama ya, itu bertentangan dengan masyarakat, maka akan menjadi suatu konflik. Hal ini tentunya perlu dihindari. Kenapa? Karena ketika perusahaan sudah berjalan, konflik dengan masyarakat sekitar tentunya akan mengganggu daripada operasional pabrik tersebut. Yang 9, air dan limbah industri. Nah, ini juga berhubungan dengan lingkungan hidup, ya. Maka pengolahan air dan limbah industri perlu dipikirkan bagaimana pengerjaannya atau bagaimana penanganannya agar tidak mengganggu daerah sekitar. Ada beberapa metode yang yang bisa digunakan dalam menentukan suatu lokasi yang ideal. Dalam metode penentuan lokasi ada beberapa metode yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu metode beban skor atau metode DLP istilahnya, yaitu dengan memberikan skor untuk tiap faktor yang dinilai terhadap alternatif lokasi pabrik. Jadi beberapa faktor kita menentukan bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing. Dalam metode DLP atau beban skor, tentunya alternatif yang terbaik atau yang tertinggi adalah yang memiliki bobot skor tertinggi. Faktor-faktor yang dinilai kita harus tentukan dulu, misalkan biaya sewa, kemudahan dijangkau, ketenaran, dan mudah dicapai pegawai. Tentukan bobot faktornya, misalkan biaya sewa, bobot faktornya 30, kemudahan dijangkau 40, ketenaran 20, mudah dicapai pegawai 10. Dalam menentukan ini tentunya kita harus melihat urgensinya. Seperti kita lihat kemudahan dijangkau bobotnya besar 40, sedangkan untuk mudah dicapai pegawai 10. Nah, kira-kira apa ini? Ada yang bisa jawab mungkin, Dubung? Kenapa kemudahan dijangkau 40, mudah dicapai pegawai 10? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Dari segi ini kali Pak ya, apa pencapaian dari target awal, kenapa tadi bisa berbeda jauh gitu. Kalau misalnya nggak sesuai target, mungkin nilainya kecil gitu Pak. Ya, kita lihat di sini. Faktor-faktor yang dinilai dan bobot skor itu kita tentukan berdasarkan urgensinya. Yang pertama, kemudahan dijangkau kenapa menempati bobot faktor paling tinggi, yaitu 40, sedangkan mudah dicapai pegawai 10. Karena kita usahanya minimarket, sehingga kita berusaha bagaimana supaya memudahkan orang datang, membeli. Dengan kemudahan menjangkau, kan berpotensi atau berpeluang pembeli akan banyak datang. Sehingga bobotnya kita kasih 40. Sedangkan mudah dicapai pegawai, itu dikasih bobot 10 karena dengan pertimbangan ketika seorang karyawan itu bekerja, maka sesulit apapun perjalanan menuju tempat kerja, dia akan tetap lakukan. Karena ada kebutuhan bahwa dia ingin bekerja. Jadi kemudahan yang diberikan adalah untuk konsumen atau pendatang, karena kita usaha minimarket. Kecuali kalau usahanya adalah pabrik gitu ya. Jadi yang datang adalah karyawannya, mungkin lokasi yang perlu dipikirkan adalah transportasinya mudah. Kita hitung coba ya. Bobot faktornya 30, 40, 20, 10. Nah, lokasi potensialnya contohnya misalnya ada 3. Itu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kita lihat di sini lokasi A itu biaya sewanya mahal ya, mahal. Sehingga kita kasih skor 1 ya. Di sini skornya itu 1 sampai 4. 1 jelek, kedua sedang, 3 baik, dan 4 sangat baik. Lokasi B itu kita kasih 3, lokasi C 4 karena murah harga sewa. Lalu kemudahan dijangkau untuk lokasi potensial A itu 3, lokasi B 3, dan lokasi C 1. Ketenaran lokasi A 2, lokasi B 3, lokasi C 3. Kemudahan dicapai pegawai lokasi A 4, lokasi B 1, dan lokasi C 2. Caranya adalah dengan mengalihkan bobot faktor dengan skor yang sudah dibuat. Dari hasil perhitungan kita lihat bahwa lokasi A skornya totalnya adalah 230. Sedangkan lokasi B 280 dan lokasi C adalah
240. Jika kita merunut pada perhitungan metode Delphi, maka yang akan kita pilih adalah lokasi B, ya, itu 280. Namun, tidak 100% bobot skor ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu lokasi. Walaupun secara skor dia paling tinggi, kita lihat, dianalisa kembali apakah benar ini pilihan yang tepatnya. Kita lihat lokasi B sebagai pemenang. Biaya sewa dia sebetulnya cukup mahal ya, yaitu 3, walaupun tidak bobot skor tidak paling mahal, tapi cukup mahal 3. Lalu kemudian dijangkau itu bagus ya. Lalu ketenaran lumayan, dan sampai kecil ya. Kita lihat dari sini, jika kita menggunakan metode Delphi atau bobot skor, maka lokasi B memang dipilih. Namun kalau kita kembali ke konsep daripada suatu usaha itu kan kita harus memikirkan adalah biaya operasional. Kalau kita lihat untuk lokasi B, biaya sewanya cukup lumayan mahal. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan kembali. Apakah memang benar-benar akan dipilih atau bisa beralih sedikit ke lokasi A ya. Lokasi A walaupun selisihnya sedikit, tapi dia biaya sewanya murah. Biaya sewanya murah, sehingga karena biaya sewa ini kan yang akan kita bayar terus-menerus setiap tahun. Dan merupakan biaya tetap atau fixed cost. Ya. Ini akan dikembalikan lagi ke kebijakan manajemen. Tentunya harus melibatkan daripada analisis keuangan. Kalau untuk lokasi, maka memang lokasi B lah yang dipilih ya dengan metode Delphi. Namun kalau kita menggunakan analisis break-even point, maka bisa jadi ini berubah. Maka bisa saja keputusan ini sifat sementara sambil kita menganalisis lagi dari segi lain. Nah, analisis berikutnya adalah analisis break-even point atau BP, di mana kita akan melihat titik di mana total cost sama dengan total revenue. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu analisis BEP dengan rupiah atau dengan quantity. Jadi ada perbedaan. Kalau misalkan dengan rupiah, maka biaya operasional yang paling kecil itu yang akan kita ambil. Sedangkan jika kita melihat kepada atau menggunakan analisis BEP, maka produksi tertinggi atau hasil yang tertinggi maka itu akan dipilih. Langkah-langkah dalam menentukan analisis BEP. Yang pertama adalah menentukan biaya. Semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi baik, berupa biaya variabel maupun biaya tetap. Buat dalam bentuk grafis semua biaya-biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan 2 gambar dimensi dengan biaya pada vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Lalu yang ketiga adalah pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Jadi berbeda dengan tadi kita gunakan metode Delphi, ya kalau metode Delphi itu lokasinya itu dihitung dengan skor tertinggi, walaupun belum tentu tepat, tetapi ini dari segi biaya. Maka kalau kita bandingkan metode yang tadi dengan metode ini, maka akan berubah lagi kebijakannya ya. Kalau tadi benar-benar hanya ditentukan oleh skor, tapi ketika dianalisis ternyata dia tidak sesuai ya, karena tadi kita lihat bahwa lokasinya, harga sewanya itu cukup mahal. Ini grafik yang harus dibuat ya. Jadi nanti kita lihat apakah harganya akan tinggi. Kita lihat semakin geser ke kanan volume produksi ini, maka menyatakan bahwa hasil produk makin banyak, artinya kemungkinan memilih lokasi makin besar. Kalau harganya makin turun, itu lebih baik. Jadi volume produksi makin meningkat, harga makin turun, itu yang akan kita cari. Kalau kita lihat pada tabel ini adalah menemukan bahwa analisis BEP ini berada pada posisi di mana P sama dengan Q ya. Berikutnya ada lagi teori lokasi dengan metode perbandingan biaya. Nah ini kita buat untuk membandingkan masing-masing biaya daripada lokasi tersebut. Langkah tahapannya adalah kita harus menentukan dulu fungsi biaya dari setiap alternatif lokasi. Dengan rumus total cost sama dengan total fixed cost plus variable cost.
kali X. Lalu kita menghitung biaya setiap alternatif lokasi pabrik pada kapasitas yang direncanakan. Ini contoh ya. Contoh ada jenis biayanya, ada fixed cost, variable cost, dan price per unit. Untuk lokasi potensial ada A, B, dan C. Kita lihat di sini bahwa lokasi A itu fixed cost-nya 300.000, lokasi B 450.000, dan lokasi C 600.000. Jika kita melihat dalam sekilas, itu adalah lokasi A yang paling bagus ya, karena fixed cost-nya itu adalah 300.000 dengan sama-sama production per unitnya 1.600. Namun jika kita geser production unit semakin tinggi, ini kan rencana produksi tetapkan 500. Kalau kita rubah menjadi 1.500 atau 2.000, maka bisa jadi akan bergeser lokasi potensialnya menjadi lokasi yang C. Kenapa lokasi C? Karena variabel cost-nya itu sangat kecil. Karena variabel cost ini juga sangat menentukan daripada total biaya nanti. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Sebuah perusahaan yang produksi suatu barang mengembangkan 3 lokasi untuk mendirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut: harga jual 120.000 dan jumlah produksi paling ekonomis 2.000. Jadi ketika produksi mencapai 2.000 unit per tahun, maka itulah yang paling ekonomis. Kita akan hitung biaya daripada ketiga lokasi pabrik tersebut. Lokasi X itu biayanya totalnya adalah 180 juta dengan produksi sebanyak 2.000 unit. Sedang lokasi Y adalah 150 juta. Lokasi Z 160 juta. Kan masing-masing 2.000. Maka jika kita melihat ini, lokasi yang paling baik adalah lokasi yang mana nih kira-kira? Lokasi yang baik itu lokasi yang biayanya kecil ya. Berarti di sini adalah lokasi Y 150 juta. Itu untuk produksi 2.000. Namun kalau kita coba dengan produksi yang ditingkatkan, akan kita lihat dari gambar, pada volume 1.000 unit, maka X dan Y sama biayanya. Sedangkan pada volume 2.500 per unit, biaya Z dan Z sama. Jika volume kurang dari 1.000, maka biaya terendahnya akan dimiliki oleh lokasi X. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hasil produksi itu mempengaruhi daripada biaya. Semakin tinggi hasil produksi, maka biayanya akan semakin rendah. Untuk ketiga adalah metode gravitasi. Metode gravitasi ini dilakukan ketika tempat atau lokasi yang akan kita pilih menjadi pusat daripada usaha-usaha yang lain. Misalkan kita memiliki beberapa pabrik, beberapa daerah, bagaimana kita akan menentukan lokasi yang menurut perusahaan adalah lokasi yang paling ideal, sehingga distribusinya dia akan sesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa lihat di sini ya, rumusnya, lalu lokasi-lokasi pabriknya, ini ada titik koordinatnya ya, dengan jumlah barang yang dikirim. Contohnya adalah lokasi DFG, koordinatnya di sini kita lihat, bisa dilihat di layar, dan kiriman yang berperiode, kirim per periode 2.000, 1.000, dan 2.000. Kita lihat, kita hitung adalah koordinat X, maka hasil perhitungannya adalah posisi 66,7 dan koordinatnya pusat adalah 93,3. Ini adalah lokasi ideal. Maka kita bisa gambarkan pada grafik. Lokasi yang pertama tadi, lokasi D, itu ada di posisi 30/120. Lokasi E 90/110 dan lokasi F 130/130 dan G 60/40. Jika kita gambarkan dan hitung perhitungan tadi, maka lokasi atau pusat gravitasi ada di 66,7, 93,3. Kita lihat, maka pusat gravitasi ini adalah lokasi yang paling ideal karena dia lebih dekat ke 4 lokasi tersebut. Posisi di tengah-tengah, itulah yang digunakan dalam metode gravitasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Indah mungkin mau tanya, silakan. Atau Dungung? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas kok. Baik, kalau cukup jelas,
Ada tugas untuk Anda untuk mengimplementasikan materi ini. Tugasnya adalah Anda diminta oleh atasan untuk mengembangkan usaha. Anda diminta untuk mengembangkan usaha, berarti ini adalah tadi apa yang pertama saya sampaikan dalam menentukan lokasi. Ada yang pertama lokasi baru, kedua apalagi pengembangan ya, yang ketiga adalah relokasi, pengembangan atau invasi ya, invasi ya. Jadi Anda diminta oleh atasan untuk mengembangkan usaha. Tentukan lokasi ideal untuk pengembangan usaha tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis break-even point. Kenapa harus dua menggunakan metode ini? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita menggunakan analisis metode kualitatif, itu tidak cukup kalau tidak ditunjang dengan analisis break-even point. Karena kita harus melihat lokasinya tepat, tapi juga pengembalian modalnya juga harus tepat. Jangan sampai nanti lokasinya menurut metode kualitatif bagus, ternyata pengembalian modalnya lama ya, atau malah tidak kembali modal. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini. Cukup jelas ya. Tugasnya kita akan kumpulkan di minggu depan. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup perkuliahan hari ini sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.